sudah sakit. Kita harus mengganti sistem pemerintahan ini. Kita harus berjuang. Dosa, haram. Dia, nggak usah pergi ya. Kamu tuh nggak pantas ngelakuin itu. Pantas kenapa sih Mbak? Karena aku adik tentara? Atau karena aku adik karyawan istana? Dengar nih ibu-ibu ya, udah nggak ada jatah dari pemerintah, stoknya udah habis nih. Udah semua. Kamu kenapa sih suka gitu? Nggak ngomong, nggak pamit, main pergi aja ninggalin aku. Aku tuh ikutan gerakan ini karena aku percaya sama semangatnya. Cuman kalau udah mulai ribut kayak gitu ya, malas. Le kayaknya kira rame-rame akhirnya ulang tahun nabri gile. Kalau sesuatu udah melenceng ya dibenerin lah Mbak. Kalau ngomong kebenaran itu salah, lalu yang pantas untuk ngomong kebenaran itu siapa? Mulut kamu tuh ya kayak bukan anak sekolah. Pak, saya harus ke Trisakti, Pak. Ada saya di sana, Pak. Gak bisa, Ma. Trisakti nggak aman. Ini dia nih orangnya nih, ini dia nih. Sekarang kita mahasiswa lagi di depan nih, Mas. Ayo tembak kalau berani. Emang kita nggak boleh, aku di hati. Puas kamu? Saya telepon kemarin itu. Yang lapor soal orang hilang. Sama namanya yang hilang sama. Kalau nggak tahu aku mesti pulang kemana? Cari keluarga kamu, aku cari keluarga aku Deden. Nggak pulang. Mohon dipertimbangkan Dan, ini tentang keluarga saya. Kamu tahu kan risiko jadi tentara? Gimana, Tan? Oke, teman-teman, dalam waktu kurang lebih 1-2 menit ke depan kita akan mulai. Di sini udah ada Rian, Sebastian, dan juga udah ada. Oke, teman-teman, dalam waktu kurang lebih narasumber sebenarnya harus ada satu lagi, tapi kemungkinan masih sini udah belum bisa gabung. Semoga nanti bisa Rian, tengah-tengah acara kita berlangsung. Oke, langsung aja kita mulai. Sebenarnya harus ada satu lagi, tapi kemungkinan masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera buat tengah acara kita berlangsung. Masih di situasi wabah pandemi corona sehingga masih banyak keterbatasan untuk menyelenggarakan acara termasuk Sangaso malam Kamis. Kali ini kita masih akan berlanjut dalam di wabah pandemi daring atau online. Masih dan kita akan bahas sesuai dengan udah tertera di publikasi bedah film di balik 98. Kali ini kita masih sudah ada 2 narasumber yang bergabung bersama kita, yakni ada Novia Riani. Bener ya Novia ya? Iya, halo. Bedah film di balik 98. Beliau ini produser dan host dari Podstalgia, yakni salah satu podcast yang banyak banget ngobrolin film-film dan termasuk film-film soal sosial politik juga. Dan kali ini dari kita akan ajak ngobrolinnya film yang 98. Banyak banget ngobrolin film-film. Bisa cerita dulu Nov, Podstalgia itu ada apa dan dimulai juga, dan kali ini kapan dan kenapa akhirnya akan ajak ngobrolinnya film di balik 98. Jadi kalau Podstalgia sendiri udah ada dari bulan Desember 2018. Dan benar tadi kata Jali, itu ngobrolin film sih kebanyakan, dan jadi filmnya juga nggak terbatas, genre-nya dari berita juga nggak terbatas, dan benar tadi kata Jali, dan filmnya sesuai namanya sih kan Podstalgia mirip nostalgia ya, jadi ngobrolin film yang sebenarnya udah dirilis sebelumnya, maksudnya nggak yang ada di bioskop, walaupun sekarang udah lebih mix kontennya, yang ada di bioskop juga kadang diomongin kalau misalkan diundang interview sama filmnya, yang ada di bioskop, maksudnya diajak interview sama filmnya, jadi kan kayak interview soal film-film yang baru rilis, interview artisnya, cuma kebanyakan emang diajakin film lama, dan soal cerita juga yang tadi Jali juga bilang kayak yang sospol gitu juga beberapa kali narasumbernya juga ngobrolin film sospol kayak misalkan V for Vendetta, bahkan juga bilang kayak G30S PKI pun juga sempat ada yang ngobrolin karena narasumbernya ada yang milih filmnya juga. Dan kalau dari gue pribadi sih gue kalau ngelihat film itu nggak cuma ngomongin soal isi filmnya sih, cuma emang asik kan kalau misalnya ngobrolin konteks-konteks yang terjadi di latar filmnya atau konteks
yang ada cuma ketika film itu rilis. Jadi sebenarnya beragam sih, tapi intinya ngomongin film sebenarnya asik kan. Cuma nyesuaiin narasumber konteks yang terjadi di latar filmnya atau konteks. Oke, sip. Thanks Novia. Ini bisa didengar di Spotify, Apple Podcast, Google Podcast dan beberapa platform podcast lainnya. Bahkan kayaknya udah masuk plan today. Thanks Novia. Ini bisa didengar di kayaknya baru pertama kali itu justru dari Line dan beberapa platform podcast lainnya. Masa sih? Bahkan gue kira nggak ada yang ngeliat di Line today. Wih, gila, keren banget. Ngalah-ngalahin baru pertama kali itu justru dari Line. Gak lah, mudah-mudahan mah luar biasa. Nanti kita gue kira nggak ada yang ngeliat. Kita lanjut ngobrolin soal film di balik 98 sama nostalgia dan juga fakultas dong. Boleh rumah aja ya. Jadi iya nih. Dulu sasar Prancis gue. Ya, arkeologi. Abis ini kita seru juga, Mbak. Abis ini kita seru juga ngomongin PS sama Bim sih. Boleh. Oke, siap. Sasar Prancis kita ngomong genre aja ini seru juga. Mbak, abis ini kita seru juga PS sama Bim. Boleh. Lanjut Rian, lanjut. Oke. Ya, Rian juga filmmaker muda nih, bikin beberapa film pendek dan bahkan udah diputerin sampai luar negeri nih kabar-kabar. Lu udah bikin berapa film dan apa aja nih? Ya, jauh ini juga, baru filmmaker muda bikin beberapa 5 film pendek dan bahkan udah diputerin film 5 luar negeri nih kabar-kabar. Yang ketiga trilogi itulah film pendek. Yang kedua juga film pendek tapi konteksnya lebih ke sospol. Bikin 5 film gitu sih. Film 5 baru. Yang ketiga trilogi itulah film pendek. Udah yang kedua kita juga bahas film pendek tapi konteksnya lebih ke sospol. Gitu sih. Mungkin ditanya di akhir, tapi ini mau gua lompat buat dibahas ke depan. Setelah kalian nonton film di balik 98, mungkin ya di rentang 1-10 berapa skor penilaian kalian soal film ini dan kenapa? Mungkin dari Novia dulu ya. Kalian nonton film di balik 98. Gue pribadi sebenarnya agak sulit sih kalau dikasih nilai ya. Di rentang 1-10 berapa skor penilaian? Kalau gue pribadi sih paling 6. Dan kenapa? Mungkin dari Novia dulu kali ya. Karena gue pribadi sebenarnya agak sulit 6 dari 10 apa 6 dari 100 nih? Maksudnya gue 6 dari 10 ngasih nilai ke film. Kalau gue pribadi sih paling 6. Kenapa lu? Karena ini kan memberi nilai 6. Kenapa lu ngasih nilai 6? Ini mirip-mirip skornya IMDb kayaknya. Di balik 98 tuh 6,6. Kenapa lu? Kalau gue soalnya kalau 7 tuh biasanya filmnya oke dan gue cukup enjoy. 6 filmnya ya oke lah, tapi gue biasa aja gitu. Kenapa? Karena filmnya kan sebenarnya kalau gue soalnya drama keluarga tuh biasanya nggak ngomongin oke dan gue cukup enjoy soal politik. Jadi kayak gue sih ngeliatnya emang ya oke lah, tapi film drama keluarga yang emang ada kisah cinta juga, ada film antara adik sama kakak ya kan. Tapi latarnya di 98 sih ngeliatnya emang terus ya ada juga yang apa namanya bapak sama anak juga kan di situ. Jadi sebenarnya ada 3 cerita antara adik sama kakak. 3 cerita inti di film kalau gue lihat. Tapi di 98. Tapi gue nggak melihat ada juga yang adanya apa ya bapak sama anak juga kan di situ. Jadi sebenarnya ada 3 cerita plot yang 3 cerita menarik di film banget gitu. Jadi semuanya banal tapi cara berceritanya juga banal. Jadi gue tidak merasakan sesuatu yang sangat spesial di situ. Dan malah yang kalau gue pribadi ngelihat menarik unsur politik itu tempelan aja sih. Jadi gue nggak juga banal. Melihat gue tidak merasakan sesuatu yang sangat spesial di situ. Semacam urgensi entah kalau gue pribadi memperlihatkan pro atau kontra atau gimana. Jadi emang tempelan aja sih. Jadi gue nggak itu melihat Iya, kalau di Photoshop tuh bukan layer 1 ya, dia layer urgensi entah berapa. Memperlihatkan pro atau kontra atau gimana. Jadi emang cuma dan kalau gue pribadi iya, kalau di Photoshop ya, layer 1 ya. Oh enggak. Kalau gue pribadi ngeliatnya sih iya. Dan kalau gue ada tulisan gitu. Kalau kita nggak ada teks kita nggak tahu itu siapa gitu. Kayak zaman kalau gue pribadi film G30 SPKI kan juga gitu ya. Jadi di NIDIT ditulis ya kan.
ada Nah, tulisan gitu. gue Kita nggak ada kurang serak aja sih cuma ngeliatin tokoh tapi Film lewat dari 30 tulisan-tulisan PS, aja ya, tapi itu juga tanpa gitu ya. ada Jadi di signifikansi NIG tokoh ditulis, tersebut di ya kan? film. Beda sama tokoh B.J. Habibie di situ kan kita nggak usah ada tulisan B.J. Habibie tapi dia mengenalkan karakternya tuh dari dialog antar karakter kan, antar tokoh. Jadi kelihatan lah ini emang tokohnya penting gitu. Kalau menurut gue sayang aja sih mubazir sih. Maksudnya banyak tokoh tapi kayak kebanyakan emang buat latar aja. Makanya itu 6. Kalau menurut gue. Itu sih. Bahkan banyak kalau ini jadi semacam urban legend buat si Panji sih. Panji kan berperan sebagai SBY itu di filmnya, tapi scene-nya cuma dapat scene rapat gitu. Jadi itu cuma sekilas lagi, sayang banget. Ya, itu jadi cengen dia sampai sekarang lah. Kalau ada bahas film ini masih dia akan di-mention terus. Lumayan lah hiburan. Sebelum kita lanjut, ini banyak banget feedback dari teman-teman di Instagram live-nya Ojo Chaos. Kayaknya ini siarannya agak-agak kacau secara teknis nih. Karena katanya suaranya numpuk lah, delay dan sebagainya. Buat yang lagi dengerin, mohon maaf. Semoga bisa diatasi oleh teknisi kita dalam waktu dekat. Mungkin kalau bisa coba ke platform Twitternya Aksi Kamisan mungkin bakal lebih baik atau kurang tahu juga. Semoga bisa balik. Tapi ini direkam, tenang aja, nanti kita bisa bahas lebih lanjut. Kita bisa diadakan di berikutnya. Sekarang nyambung lanjutnya obrolannya. Yan, pertanyaan yang sama buat lo, gimana skor buat film di balik 98 sama alasannya? Nah, ini kayaknya kalau nanya rating ke gua tidak cukup punya kapasitas untuk menilai sebuah film karena kayaknya kemampuan gua sama Mas Lukman Sardi itu kayak langit dan tanah. Biasanya lu yang di rating, biasanya bukan lu yang rating. Biasanya gue. Nah, tapi gua rasa film di balik 98 ini menarik, maksudnya kalau untuk menjadi pintu gerbang orang lah untuk kayak misalnya untuk mengenal sebenarnya tahun 98 itu kejadiannya seperti apa, walaupun benar tadi kata Kanovia banyak tokoh-tokoh yang sebenarnya nggak ada kepentingannya di film itu tapi diberikan pengenalannya hanya sekedar nama tapi kita nggak tahu tuh dia ngapain, kayak misalnya yang pas Amin Rais bertemu tokoh kakak itu si tentara itu kan. Itu kita nggak tahu Amin Raisnya mau ngapain, ngobrol berdua, cuman datang Amin Rais udah sekedar itu doang, tapi kita nggak tahu sebenarnya mau dia di plottingnya seperti apa sih tokoh-tokoh itu. Nggak ada goals, ngobrol berdua. Benar yang tadi juga dibilang bahwa yang ada goals cuman B.J. Habibie, dia naik sebagai sebagai wakil sebagai presiden menggantikan Soeharto. Tapi mungkin ini kali dibilang bahwa gara-gara kondisi politik juga pada saat itu, jadi mereka juga sebenarnya nggak ke-plotting sampai sekarang orang-orang sebagai wakil. Jadi emang mencar-mencar gitu tanpa tujuan. Tapi mungkin ini kali ya. Gara-gara kondisi politik kan juga, kayaknya 98 belum lahir dulu ya nih. Mereka juga sebenarnya nggak ke-plotting sampai sekarang. Lu jadi kebayang nggak setelah nonton itu gimana chaosnya tahun 98 di daerah? Nah, lu kan kayaknya 98 belum lahir dulu ya nih, di Grogol, di Senayan. Lu jadi kebayang nggak kalau di-compare sama cerita-cerita guru sejarah lu 98 di daerah Jakarta, khususnya di Grogol, di Senayan waktu itu gitu? Nah, karena nggak tahu ya, maksudnya mungkin di film ini kayak dibikin, ya namanya fiksi pasti dibikin drama lah, dibikin sebuah gimmicknya, tapi gue tidak merasakan ada into gitu loh kejadian-kejadian di sana, misalnya ketegangan yang terjadi. Gue nggak melihat bahwa ya udah itu sebatas informasi doang diberikan bahwa di tahun 98 kayak gini nih, ada kerusuhan, ada penjarahan, tapi cuman sekedar diberikan itu tanpa feeling untuk merasakan kejadian itu. Malah sebenarnya menonjol dari cerita ini adalah kisah cinta Boy William dengan Chelsea Islan. Chelsea Islan itu menurut gue yang jadi titik pacunya dari ceritanya ini, dari awal mereka berdua demo sampai akhirnya si Chelsea Islan jadi guru TK kan. Nah itu gue tidak merasakan sih sebenarnya. Lu baper ngelihat Boy sama si Chelsea Islan, pengen aksi punya bareng pacar gitu-gitu?
Iya keren juga sebenarnya maksudnya. Tapi ya gitu. Maksudnya tapi kayak iya benar gue tidak merasakan kejadian itu sebegitu menegangkannya, kecuali yang ketika perempuan di dalam gang. Itu karena gue sempat mencari tahu banyak hal tentang pemerkosaan 98, jadi kayak ketika itu divisualkan, gue jadi tertarik untuk merasakan itu sih. Kalau dibanding sama tahun lalu September, lu kan juga ngalamin ya di DPR dan sebagainya. Setelah lu nonton dan lu compare, kira-kira 11-12 gak tuh ya? Kayak tahun 98 jauh lebih solid ya anak-anaknya ya dibanding reformasi di korupsi tanggal 24 September atau rentetan September itu. Kalau gue lihat dari filmnya, karena entah mereka siapapun orangnya, entah beralma mater atau tidak, dan ini terlihat gitu loh bahwa mereka bercampur, berteriak bersama, bergandengan bareng. Tapi saat reformasi di korupsi, kayaknya rasa-rasa itu nggak cair, nggak solid, dan terbentuklah peer-peernya masing-masing, kayak anak-anak geng SMP, SD gitu. Ya, sip. Oke, sekarang kita bahas apa lagi nih ya soal di balik 98. Mungkin gue mau nanya dulu ke Novia soal apa nostalgia dan sebagainya. Kan nostalgia juga beberapa udah nge-review film-film sosial politik dulu, disebut soal pengkhianatan G30S, for pendeta dan juga Parasite lah ya, soalnya itu juga ngangkat soal kesenjangan di Korea gitu-gitu. Dari episode-episode yang ada di Nostalgia, kalau di-compare sama 3 film dengan latar belakang sequel itu gimana ini respon pendengar? Oh, untuk itu sebenarnya nggak terlalu beda jauh sih. Sebenarnya, tapi Parasite salah satu episode tertinggi. Dia episode kedua tertinggi. Dan kalau gue ngelihat itu salah satu faktornya karena mungkin dia menang Oscar juga, dan gue ngepostnya juga timingnya memang mendekati kemenangan, abis Parasite menang. Jadi itu jadi salah satu faktor juga sih. Sebenarnya kalau menurut gue untuk pendengar tuh bukan soal topik sih, tapi lebih kepada ini filmnya lebih terkenal atau enggak gitu. Atau siapa pembicaranya. Yang udah pernah ditonton apa enggak gitu-gitu ya. Iya, karena sekarang episode paling nomor 1 tuh Warkop. sama Alexander Matthews, Mamat dari Kinosaurus. Bukan Love for Sale ya. Bukan Love for Sale yang juga lumayan tinggi kok. Itu juga lumayan tinggi, ya 10 besar. Banyak yang senasib sama Richard sama Chan kayaknya. Banyak yang relate ya. Iya, betul. Oh iya, terus soalnya keinget juga ada film The Blind Side, itu kan sebenarnya juga lumayan ngomongin sospol ya, tapi di Amrik. Ya kan, karena itu kan sebenarnya cerita tentang Michael Ower, dia dari keluarga kulit hitam tapi diadopsi sama keluarga kulit putih Republikan lagi. Itu kan kayak lumayan kontras gitu deh, apalagi lingkungannya juga lumayan kontras, dan itu kan juga sebenarnya juga sospol ya, dan tapi ya sama-sama aja sih rata-rata pendengarnya. Biasanya kalau lu ngamatin film-film itu kayak untuk apresiasi terus akhirnya bikin episodenya, apa aja biasanya sih yang jadi acuan lu untuk bikin pertanyaan atau bikin review dan sebagainya gitu? Kalau gue sebagai host sih, acuan gue jadi pertanyaan, gue tuh sebenarnya cuma satu sih pertanyaan dari gue ya, yang wajib ditanyain, kenapa sih pilih film ini? Habis itu udah dari situ berangkat ke pertanyaan-pertanyaan lain. Jadi sebagai pembuka ya. Iya, jadi nggak ada, gue pribadi nggak nyediain format sih kalau misalkan ngomongin film pilihan narasumber. Kayak misalkan Parasite gitu, gue ya udah nanya ke narasumber yang emang temen gue juga kenapa pilih film Parasite. Terus dari situ kita jadi ngobrolin soal lingkungan daerah yang kaya di Korsel tuh gimana sih, dan emang sebegitu kontrasnya di aslinya juga.
Ya, tapi kalau lu sendiri sebagai penikmat film juga nih, di samping sebagai seorang podcaster film, kalau lu nonton udah dapet, misalnya ya, udah dapet sinopsisnya kalau ini film memang soal momen-momen ya berbau soal HAM, sosial politik, isu-isu aktivisme dan sebagainya, biasanya yang akan jadi indikator lu untuk bilang ini film oke, atau kayaknya cukup sekali aja lu tonton dan gak lu lirik lagi, itu apa biasanya nih, Nov? Wah, itu pertanyaan yang cukup kompleks ya jawabannya. Tergantung sih, bener-bener tergantung kalau misalkan soal film ya. Karena kan kalau misalkan ngomongin film soal hak asasi manusia, jujur tidak sedikit yang menyayat ya. Kayak gue terakhir tuh nonton film tentang human trafficking, Rohingya migrants. Jadi itu film Malaysia, judulnya Akhirat. Jadi kisahnya itu tentang cewek Malaysia yang butuh duit. Jadi dia kayak jadi broker atau pokoknya yang ngurusin human trafficking Rohingya Muslim lah, yang migrasi ke Malaysia itu. Dan di situ sebenarnya filmnya oke banget menurut gue, karena itu nyeritain detail tentang kondisi sosial politik di Malaysia, tentang keinginan banyak kalangan di Malaysia yang sebenarnya mau migrasi keluar dari Malaysia atau migrasi dari daerah ke kota gitu. Tapi karena banyak adegan yang menurut gue cukup menyayat hati, kayak ada adegan pembunuhan lah, banyak darah, jadi menurut gue itu filmnya oke, tapi untuk nonton lagi gue kayaknya kayaknya yang lain aja deh, film yang lain deh. Karena agak sedih aja sih. Tapi impresi lo cukup baik lah ya. Iya. Hal yang sama gak yang lo dapat dari film Di Balik 98? Agak berbeda sih sebenarnya impresinya. Gimana tuh? Karena kalau yang gue tonton itu film Akhirat, mungkin apa ya, kita nggak bisa ngomongin apple to apple ya, cuma ini impresi gue aja ya. Kalau misalkan film Akhirat itu gue ngerasa berasa kaya banget, kayak informasi. Jadi cewek Malaysia itu juga sebenarnya ngomongin kisah romansnya juga gitu, walaupun sebenarnya romansnya nggak terlalu signifikan, tapi tetap menjadi apa ya, cerita yang emang kita perlu ikutin. Selain itu di situ, selain ngomongin tadi kan Muslim Rohingya yang migrasi ke Malaysia, itu juga ngomongin soal soal rasisme yang ada di Malaysia. Kayak Malaysia kan juga mayoritas sama minoritasnya juga masih adalah beberapa problem dari pribumi sama yang non pribumi gitu. Dan itu gue ngerasa lengkap banget sih di film Akhirat itu. Tapi film Akhiratnya sendiri nggak diputar di Malaysia. Ya, Malaysia kayaknya ada problem yang mirip-mirip soal demokrasi. Tapi lolos sensor. Dan yang bagian yang disensor justru bagian kissing, bukan bagian kejahatannya. Oke, sip. Thanks. Ini kayaknya udah bergabung bersama kita, ada Bang Usman Hamid. Halo Bang Usman. Halo semuanya, sorry ya. Halo. Alhamdulillah. Baru buka puasa kayaknya nih, ya Bang ya. Habis tarawih. Aduh, maaf. Tadi padahal berapa menit sebelum jam 8 udah lihat pesannya Bung Jali, tapi setelah itu nggak sadar tidur. Oke, Bang Usman, nggak apa-apa. Teman-teman yang lagi nonton, ini ada Bang Usman Hamid dari Amnesty International Indonesia dan juga merupakan alumni dari Universitas Trisakti. Dulu beliau kuliah di Fakultas Hukum, dan kayaknya latar di film Di Balik 98 itu adalah kisah yang dijalani oleh Bang Usman Hamid, sepertinya Bang ya. Kabar-kabarnya Boy William sama Chelsea Islan itu isunya ini personifikasi dari kisah cintanya Bang Usman Hamid. Enggak Bang. Mungkin pernah ngalamin cinta beda agama di masa kuliah, terus aksi bareng sama pacar gitu-gitu. Itu ceritanya tentang Jali itu. Bang Usman, ya, kita coba langsung masuk komentarin filmnya nih Bang.
Kan ya si Chelsea Islan sama si Boy William berperan jadi mahasiswa Trisakti ya. Ya. Dan emang coba nampilin detail-detail yang ada di hari-hari di bulan Mei 98. Mulai dari tragedi Trisakti sampai ke turunnya Soeharto. Tekanan massa di tanggal 21 Mei 98. Dari detail-detail yang coba ditampilin sama Lukman Sardi dan tim, apa yang perlu paling dikomentari sama Bang Usman? Ya, makasih ya. Pertama-tama saya sekali lagi minta maaf karena tidak sengaja tertidur. Tapi kalau mau langsung ke pokok bahasan, mungkin yang paling dicermati adalah semacam pertentangan batin dalam kehidupan setiap pemuda, setiap mahasiswa, atau setiap pelajar dalam sebuah penggalan sejarah. Misalnya di dalam film Di Balik 98, seperti tadi Bung Jali sudah sampaikan, memang seorang Chelsea misalnya, itu berhadapan dengan konflik yang berlapis gitu. Salah satunya adalah dalam relasi keluarganya. Ketika itu ia memiliki anggota keluarga yang kebetulan menjadi bagian dari struktur politik yang dipersoalkannya itu atau yang digugatnya secara politik gitu. Nah, tentu itu hanya salah satu ilustrasi bagaimana seorang mahasiswi seperti Chelsea memiliki keluarga seorang tentara. Nah, di dalam kehidupan yang real di kampus Trisakti ketika itu memang banyak sekali aktivis Trisakti yang memiliki latar belakang keluarga yang demikian, baik itu memiliki keluarga tentara, memiliki keluarga dengan latar belakang birokrasi, atau memiliki latar belakang keluarga yang kuat hubungannya dengan Partai Golkar. Jadi kalau dulu ada istilah ABG gitu ya, ABRI, birokrasi, dan Golkar. Kenapa saya katakan demikian? Selain memang itu adalah pengalaman yang saya alami langsung, juga karena secara historis kampus ini, Trisakti, merupakan kampus yang pada tahun 1965-an, ketika Indonesia mengalami gejolak politik yang besar, itu juga mengalami semacam perubahan besar di dalam kampus ini. Dulu, Trisakti adalah kampus bernama Respublika yang didirikan oleh satu perhimpunan besar kalangan Tionghoa yang memiliki pemikiran-pemikiran politik yang sangat cemerlang, bahkan sangat kritis ketika itu. Dan kampus ini di zamannya ketika bernama Respublika itu merupakan kampus yang dianggap sebagai sarang gerakan kiri gitu ya, karena berkali-kali juga mengundang tokoh-tokoh kiri termasuk tokoh PKI di dalam acara-acara mimbar bebas atau dalam acara akademik di kampus Respublika tersebut. Nah, pada peristiwa 65 setelah peristiwa kudeta Angkatan Darat di masa itulah kampus ini juga mengalami gejolak dan diambil alih oleh pemerintah atau kekuasaan militer Orde Baru atau kekuasaan yang ditopang militer di awal Orde Baru dengan pengambilalihan yang saya kira semua anak-anak Trisakti yang membaca sejarah pasti mengerti. Itu satu hal yang sangat sulit terlukiskan sebagai hal yang wajar gitu. Jadi kekuatan militer atau orang-orang militer dikerahkan untuk ikut mengambil alih kampus Trisakti, dan sejak itu juga kampus kemudian dikelola oleh militer gitu. Kalau teman-teman pernah ke Trisakti, itu gedung utama namanya Gedung M. Syarif Tayyib. Itu adalah nama dari seorang perwira militer yang ketika itu juga diutus untuk mengurus pengambilalihan kampus Trisakti gitu. Nah, banyak sekali yang akhirnya punya latar belakang militer ditambah dengan birokrasi dan juga Partai Golkar
kemudian ikut mengelola Trisakti untuk waktu-waktu yang sangat panjang hingga generasi saya itu bisa masuk ke dalam kampus tersebut. Di awal saya masuk, kampus ini masih menjadi kampus yang paling mahal di Indonesia. Saya kira belum ada universitas seperti Pelita Harapan yang sekarang cukup mahal. Belum ada juga semacam perubahan badan usaha pendidikan seperti yang sekarang ini terjadi, sehingga kampus seperti UI, ITB, atau UGM juga jadi mahal gitu ya. Belum ada semacam itu. Jadi kita bisa bayangkan bahwa rata-rata mahasiswa Trisakti ketika itu memang memiliki latar belakang kelas sosial, kelas ekonomi yang ada di menengah ke atas gitu. Bahkan dianggap ketika itu dianggap kampus yang apolitis, dianggap kampus yang gaul gitu, yang isinya hanya mahasiswa-mahasiswa muda yang hidup dalam kemewahan atau di dalam satu romantika kehidupan yang penuh dengan pesta gitu. Hampir tiap minggu mungkin punya rutinitas clubbing gitu ya, atau ke klub-klub ketika itu, zaman itu yang cukup terkenal, saya kira Bengkel misalnya gitu. Tapi sebenarnya ada segelintir aktivis yang memang terus-menerus menghidupkan forum-forum diskusi gitu. Nah, disinilah kelompok-kelompok kecil aktivis ini kemudian bertabrakan dengan tembok yang besar itu. Jadi seorang Chelsea dia harus berhadapan dengan bukan hanya realitas politik dalam arti kekuasaan pemerintahan Orde Baru atau Soeharto, tapi juga dengan keluarganya sendiri. Dan itu banyak sekali kami alami. Jadi ketika menjelang pengerahan mahasiswa di awal 98 itu, banyak sekali dilema itu. Mereka mengalami semacam dilema self-censorship di dalam keluarga, di dalam kampus, atau di dalam fakultas. Dan tidak mudah untuk bisa merayu kampus atau dosen misalnya untuk mengizinkan kegiatan-kegiatan yang ketika itu masih dibayangkan sebagai kegiatan yang tabu gitu ya. Jadi membuat diskusi 2, 3, 5 orang itu sudah dicurigai komunis kira-kira. Ini kan kampus yang tadinya sangat dianggap kiri, dianggap sarangnya komunis, tiba-tiba menjadi sangat anti komunis di bawah nama Trisakti gitu. Nah ini tentu tidak sehitam putih itu, ada banyak versi yang saya kira bisa dijelaskan. Tetapi yang saya mau katakan, dilema-dilema batin itu pasti dihadapi oleh setiap generasi mahasiswa pada setiap zaman. Begitu pula pada bulan September tahun yang lalu, ketika mahasiswa turun ke jalan se-Indonesia dan pelajar turun ke jalan, saya berkali-kali ikut gabung ketika mereka menggelar aksi, dan kelihatan sekali warnanya kurang lebih mirip dengan apa yang dialami oleh kami ketika itu. Tentu saja dalam film 98 ini ada bumbu percintaan yang menurut saya nggak terlalu terhubung dengan persoalan politik yang mau dijelaskan gitu. Bahkan Lukman Sardi ketika itu 2015 ketika mulai merilis film ini juga menyangkal bahwa ia tengah bercerita tentang situasi politik gitu ya. Padahal di bagian-bagian film itu dari awal, tengah sampai akhir sulit untuk mengatakan bahwa film itu bukan film politik gitu. Nah, saya ketika 2015 pertama kali perdana film ini, saya nonton bersama aktivis-aktivis yang mungkin sekarang udah tergolong senior gitu, untuk menonton film ini, berharap bahwa film ini bisa menjadi penghibur ya. Setelah sebelumnya ada film yang saya kira tidak berhasil menggambarkan situasi 98, yaitu film Kutunggu di Sudut Semanggi gitu ya. Nah, tapi kami nonton dengan antusias. Setelah selesai, kami merasa kepingin jadi pembuat film. Artinya kepingin membuat film sendiri gitu untuk menceritakan kisah yang sebenarnya yang kami alami, tetapi tampaknya tidak terlalu tergambar di dalam film itu gitu. Begitu pula
Emang akurasi. Mas Lukman atau tim skenario nggak ngontak Bang Usman untuk konsultan? Maaf, nggak kedengeran? Waktu bikin filmnya Lukman Sardi dan tim nggak ngontak Bang Usman untuk bangun cerita jadi konsultan gitu-gitu. Saya lupa ya, saya nggak tahu ya. Saya ketemu beberapa kali dengan Lukman Sardi dalam acara film. Saya pernah jadi juru bicara yang pernah menjadi salah satu juri film festival di Indonesia juga. Tapi untuk secara khusus itu pokoknya ya mungkin saya ketika saya usia Jali itu banyak yang datang bahkan ketika mulai awal Kamisan itu masih sedikit banyak mahasiswa yang sedang tesis, sedang disertasi atau seniman yang sedang membuat karya seni atau pembuat film yang kita terima begitu cerita saja gitu dan hampir nggak pernah terbayang untuk ikut mengawal sebuah karya film dengan baik gitu. Dan saya kira ada beberapa akurasi nama yang keliru di dalam film di balik 98, misalnya menyangkut nama-nama keluarga korban, nama-nama korban mahasiswa yang gugur di dalam tragedi Trisakti gitu. Tapi saya tetap mau mengatakan usaha Lukman Sardi tetap harus diapresiasi gitu. Meskipun saya punya harapan yang lebih dari yang disajikan oleh film itu. Ya, kita perlu apresiasi karena emang jumlah penontonnya lumayan banyak. Setelah saya googling tadi ada di angka hampir 650.000 untuk film Indonesia di hari itu, kayaknya cukup baik angkanya. Dan ya tadi Rian juga di awal udah menyampaikan bahwa bagi anak muda yang tahun 98 masih kecil atau belum lahir, ya minimal itu jadi pintu masuk untuk ngasih memori visual awal lah gimana kejadian 98 itu terjadi di Indonesia. Yeah. Jadi so far tadi berdasarkan info dari Bang Usman juga bahwa kayaknya sebenarnya emang Lukman Sardi dan tim setting film ini ke hal yang lebih sentimental, yakni romansa percintaan dan konflik keluarga kali ya. Yeah. Dibanding sebagai film yang latar belakang sosial politik dan aktivisme. Ya, ya nggak apa-apa sih. Sebenarnya kan dulu ketika kawan Riri Riza itu juga dengan Mira Lesmana menghadirkan Sohogi dalam film Gi, itu juga ada romansa percintaan gitu. Tetapi saya kira ia berhasil menghadirkan suasana historis ketika itu dan juga kisah politik perjuangan mahasiswa, termasuk dilema-dilemanya gitu ya. Saya kira Sohoki banyak memiliki dilema batin ketika menjalani hidupnya sebagai seorang demonstran, sebagai seorang pribadi yang juga saya kira dia punya pacar yang juga berbeda agama dan seterusnya gitu ya. Terus juga dia memiliki kritik yang sangat dalam terhadap kawan-kawannya sendiri yang ketika itu akhirnya mengambil jalan politik praktis ya dengan bergabung ke parlemen atau dengan berkolaborasi dengan mereka yang ketika itu akhirnya mengambil alih kekuasaan. Nah di sini saya mau membedakannya dengan generasi mahasiswa setelahnya, termasuk yang 2019 itu yang saya tulis di Tirto bahwa tudingan Jenderal Wiranto tahun lalu bahwa gerakan mahasiswa 2019 itu ditunggangi, itu tuduhan yang saya kira sama sekali tidak bermoral karena secara historis juga tidak bisa dijelaskan. Seluruh penggalan sejarah gerakan mahasiswa, hampir seluruhnya mungkin kalau saya kira saya nggak ingin klaim juga, hampir seluruh gerakan mahasiswa itu selalu punya irisan dengan dilema untuk merebut kekuasaan negara secara politik atau tidak gitu. Dan biasanya itu ada semacam pertemuan, perjumpaan taktis antara kubu-kubu politik yang terpecah di dalam kekuasaan negara yang sebagian kemudian mengambil jalan membangun hubungan dengan gerakan mahasiswa. Dan ini tampak sekali di dalam angkatan 66, angkatannya Sohogi saya kira. Ketika itu yang membangun hubungan dengan tentara gitu.
kebetulan gerakan mahasiswa 66 sangat anti komunis ketika itu, dan kebetulan akhirnya melawan kekuasaan Soekarno ketika itu. Nah, kekuatan militer memiliki kepentingan yang sama, terutama militer faksi Angkatan Darat yang konservatif, saya kira faksinya Soeharto, Kostrad, yang akhirnya membangun pertalian hubungan itu dengan kelompok mahasiswa. Dan kemudian banyak dugaan yang mengatakan bahwa ini memang gerakan politik praktis gitu, yang membuat gerakan mahasiswa tidak lagi murni gitu ya. Kalau dalam perdebatan zaman itu juga ditulis oleh Arif Budiman atau Sohok Jin, kakaknya Sohoki, itu sebagai pertentangan antara gerakan moral dan gerakan politik gitu. Begitu pula tahun setelahnya, bahkan hingga angkatan saya kira itu juga ada semacam dimensi perpecahan politik di dalam pemerintahan Orde Baru, termasuk perpecahan di dalam angkatan bersenjata gitu, yang tidak mirip tetapi juga tidak sama, tapi memiliki kemiripan dengan yang terjadi tahun 74 atau 70-an itu, ketika kekuatan faksi militer juga berkolaborasi dengan tentara gitu. Sehingga tidak sulit untuk menuduh bahwa gerakan mahasiswa 66 gitu, atau misalnya tahun 74 gitu, itu tidak sepenuhnya murni gerakan mahasiswa gitu. Nah, tahun 98 juga demikian gitu. Ada banyak kekuatan oposisi. Pertama yang memang berasal dari gerakan mahasiswa, ini mobilizational force opposition, kekuatan oposisi yang memiliki kemampuan memobilisasi. Yang kedua adalah prototype opposition, ini oposisi yang datang dari organisasi non-pemerintah seperti LBH. Ketika itu saya sendiri banyak berkumpul di kantor LBH di Jalan Diponegoro 74 sebagai mahasiswa. Dan yang ketiga adalah oposisi yang merupakan orang per orang ketika itu, yang memiliki kecendikiaan, memiliki kecerdasan, memiliki pengetahuan, sekaligus juga kredibilitas di mata publik meskipun tidak punya massa gitu. Dan yang keempat adalah kekuatan oposisi yang lahir dari dalam kontraksi partai politik yang tersisa, misalnya Partai PDI dan Partai Bintang, Partai Islam ketika itu, yang sekarang menjadi Partai Persatuan Pembangunan. Tidak sebagai partai mereka beroposisi, tapi individu-individunya itu terhubung ke dalam simpul-simpul gerakan mahasiswa. Jadi orang seperti Haryanto Taslam, politisi PDIP yang ketika itu diculik bersama sejumlah aktivis mahasiswa, itu memang memiliki hubungan yang sangat dekat ketika itu untuk memobilisir protes-protes di luar parlemen, yang juga seringkali menggunakan kantor LBH sebagai markas untuk mendeklarasikan perlawanan-perlawanan politik semacam itu. Nah, jadi juga sulit untuk mengatakan misalnya gerakan mahasiswa generasi saya 98 memenangkan perlawanan melawan kekuasaan Orde Baru itu karena gerakan mahasiswa itu sendiri tidak bisa itu, saya kira. Karena itu adalah gabungan antara kekuatan oposisi yang beragam itu. Jadi dari mahasiswa, aktivis organisasi non-pemerintah seperti LBH, Walhi, dan lain-lain. Lalu yang ketiga adalah individu-individu seperti Ali Sadikin, Marsilam Simanjuntak, Gus Dur, gitu. Sampai dengan politisi-politisi seperti Haryanto Taslam, Aberson Sihaloho, gitu, yang ketika itu cukup kritis. Nah, tahun 2019, saya mau kembali ke poin saya di dalam satu tulisan di Tirto ketika itu nyaris tidak ada perpecahan politik itu di dalam kekuasaan yang ada gitu. Misalnya indikasinya sederhana, seluruh keputusan yang dipersoalkan oleh para mahasiswa tahun 2019 itu mendapatkan kesepakatan bulat dari faksi-faksi politik yang ada. Jadi dari partai yang sangat pro Jokowi seperti PDIP gitu, sampai dengan partai yang seringkali menentang PDIP seperti PKS atau misalnya Partai Gerindra sekalipun, itu sama dalam posisi yang sama untuk mendukung revisi Undang-Undang KPK, untuk mendukung amandemen KUH pidana yang lebih konservatif gitu, untuk menopang
pebisnis-pebisnis yang terlibat di dalam pembakaran hutan misalnya gitu, dan lain sebagainya gitu. Nah, tidak ada oposisi sama sekali di dalam tubuh kekuasaan negara gitu. Oposisinya sepenuhnya murni dari luar negara, yaitu gerakan mahasiswa, pelajar, bersama dengan sejumlah mantan aktivis mahasiswa yang kemudian ada di dalam pusat-pusat studi anti korupsi, atau lembaga-lembaga organisasi non-pemerintah yang ketika Orde Baru disebut prototype opposition itu, untuk kemudian melahirkan satu budaya tanding yang baru gitu, lewat demonstrasi jalanan gitu. Nah, sayangnya memang usianya tidak cukup lama, karena memang ia sepenuhnya dalam argumen saya itu berdiri sendiri, tidak ditopang oleh kekuatan militer, tidak ditopang oleh kekuatan partai politik atau pendanaan lainnya gitu. Nah, ini yang jadi penting untuk melihat gerakan mahasiswa dari generasi ke generasi berikutnya gitu. Oke, sip. Mantap banget, Bang Usman. Secara holistik ngasih kuliah gerakan mahasiswa. Sorry, bukan mau mengkuliah ya. Ya, emang ya kita harus sharing dulu pengalaman. Makanya ABG sama birokrasi, ya kan? Usman juga ABG di mata kita. Angkatan bokap gue gitu. Jadi perlu saling sharing kita. Kayaknya kita udah masuk di sekitar 5 menit terakhir dari diskusinya. Kita paling ada pertanyaan-pertanyaan yang singkat-singkat aja, ini trivia buat teman-teman. Mungkin dari Novia dulu kali ya, sebagai ya udah banyak banget nonton film kayaknya di sepanjang hidupnya. Ada rekomendasi apa nih buat para pendengar untuk ya film-film dengan konteks atau tema HAM, sosial politik, supaya kita bisa nonton, apalagi sekarang di masa-masa yang lagi banyak sering di rumah ya kan? Iya. Paling yang 2 terakhir gue tonton sih yang HAM ya, judulnya Akhirat yang tadi gue udah bilang, itu menceritakan soal kisah human trafficking Muslim Rohingya di Malaysia, dan bagaimana orang Malaysianya sendiri yang jadi penyalur manusianya itu, dia punya pergulatan diri tersendiri. Jadi kayak dia butuh uang, tapi dia juga ngerasa ini salah banget karena ya dia menjual manusia kan. Terus sama satu lagi Buoyancy. Jadi Buoyancy itu kisahnya tentang human trafficking juga di Asia Tenggara juga, tapi latarnya di Kamboja sama di Thailand. Jadi tentang manusia yang dijual dan dijadikan nelayan, tapi nelayannya itu tidak dibayar, tidak dikasih konsumsi yang layak, dan itu mungkin bisa dicoba sih. 2 film. 2 film itu bisa ditonton di mana nih, No? Kayaknya belum ada di Netflix. Kalau yang Akhirat tuh sebenarnya bisa di Mubi. Cuma kalau yang Buoyancy, aduh, sayang banget pas itu nontonnya di acaranya IOM Jakarta. Jadi dia terbatas ya. Iya. Tapi untuk Akhirat semoga bisa dicari sih. Oke. Sip. Kalau lo Yan, gimana ya? Ada rekomendasi apa nih? Film-film soal HAM, sosial politik yang perlu ditonton? Film favorit gue sejauh ini sih, Memoria kalau dari Indonesia. Filmnya Camilla Andini sih. Itu ngomongin tentang perempuan di Timor Leste. Jadi bagaimana itulah kekerasan perempuan di Timor Leste. Terus Camilla juga mempotretkan situasi kondisi Timor Leste pada saat dia membuat film itu, bagaimana perempuannya tetap tangguh. Itu sih menurut gue jadi film favorit sejauh ini sampai saat ini. Nah, Yan, kan lo filmmaker nih, kalau lo ada kesempatan untuk ya bikin produksi film soal kasus HAM berat di Indonesia, kira-kira mumpung ada Kak Usman juga mungkin mau produserin. Aduh, oke.
apa film yang mau dibikin? Mungkin bareng Hariwi ya kan. Hariwi kan juga dulu pas bikin film dokumenter Aca Munir dapat special mention juga di FFP itu. Orang bikin film apa yang mau bikin soal kasus HAM dan apa alasannya? Sebenarnya tuh dari tahun kemarin atau 2 tahun lalu ya, kan gue udah sempat ngerekam banyak kamisan, terus sebenarnya ada yang bikin tertarik. Pertama kali gue datang ke kamisan tuh yang bikin gue tertarik adalah ketika sampai di kamisan tuh Pak Widodo sebenarnya yang membuat gue tertarik. Ayah dari Sigit. Widodo apa Aswidodo nih? Enggak, ini ayah dari ayah dari Sigit Prasetyo kan? Kirain ayah dari Kaesang sama Gibran. Kalau itu ini ntar iklan foto produk kok nggak food produk. Nah itu sebenarnya yang tahun lalu gue coba untuk rancang adalah membuat semacam dokumenter dengan fiksi tentang ketegaran Pak Widodo sih dengan gaya ekstrimnya dia ketika bawa motor, ketika di jalan, sama menceritakan almarhum Sigit itu sendiri. Karena nggak semua orang tahu, bahkan kalau yang main Twitter, Pak Sigit tuh sempat terkenal di Twitter. Pak Widodo tuh sempat terkenal di Twitter gara-gara motornya itu yang nyentrik kan dengan kalimat-kalimatnya asu dan sebagainya. Dengan belak-belakannya Pak Widodo kalau ngomong, itu menurut gue jadi suatu hal yang menarik, dan mungkin setelah pandemi ini gue akan mengunjungi rumahnya kembali sih untuk ngobrol-ngobrol. Gimana Bang Usman? Setuju sama ininya Rian nih? Yang mana Rian? Itu kan ngomongnya banyak juga. Bikin film soal Pak Asi. Ya oke banget. Itu soal banget. Saya kira bukan hanya Pak Asi Widodonya, tetapi juga Ibu Martini istrinya. Saya kira ibunya lebih punya kisah yang terselubung yang belum banyak diketahui. Nah, dalam satu pola relasi masyarakat yang awam ya, saya kira Bu Martini sebagai seorang perempuan juga sepertinya dikesampingkan peran pentingnya di dalam perjuangan meraih keadilan untuk almarhum anaknya Sigit Prasetyo. Dan kalau itu bisa dikisahkan, saya kira itu sangat menarik sekali untuk bisa untuk seorang anak di generasi yang akan datang, bisa juga untuk seorang calon ayah atau calon ibu atau orang tua yang sekarang ini mungkin bisa juga mengalami pertentangan batin ketika mengizinkan atau mempertimbangkan izin kepada anaknya yang mau demonstrasi gitu. Saya kira generasi saya tuh 2019 kemarin udah mulai ada yang gila, anak gue kemarin mau ikut demo. Saya bilang kok udah sampai selevel itu tuanya kita gitu ya. Tapi kayaknya dua kisah itu bisa sangat menarik gitu antara Pak Asi Widodo dan Ibu Martini. Saya kira ada kisah rumah tangga yang mungkin nggak bisa saya ceritakan jauh detail di sini, tapi itu pasti bisa diabstraksikan dalam satu karya sastra atau dalam satu karya seni, misalnya film gitu. Wah, kalau Rian mau bikin itu, saya dukung sepenuhnya, saya anterin deh kemana aja ke mereka. Saya mungkin waktu masih seusia Jali, seusia Rian, ya sering banget bersama mereka, ke rumah mereka juga di pinggiran kuburan Tanah Kusir, sampai mendampingi mereka ke mana saja. Nggak ada hari tanpa rapat mencari peluang untuk bisa menemukan setitik keadilan buat anaknya itu. Mantap emang Bung Usman. Dari Bang Usman ada saran film apa nggak nih buat ditonton buat kita? Ya, tadi saya sebut Sohogi ya, saya kira itu film yang juga layak untuk ditonton. Tapi juga bisa film Indonesia lainnya seperti Atambua 38 derajat itu. Itu satu film yang juga Mira Lesmana yang saya kira bersama Riri Riza yang menggarapnya. Itu satu kisah yang unik gitu, dan itu seperti memberi jawaban terhadap
paradigma yang dominan di masyarakat Indonesia di bawah kekuasaan Orde Baru yang sangat nasionalistis gitu. Sangat pasti mereka bilang bahaya sekali itu sifat nasionalisme itu, karena dulu mengantarkan bangsa Jerman itu menjadi sangat merasa lebih tinggi, lebih superior dibanding bangsa lain gitu. Menimbulkan ras Arya yang saya kira akhirnya membuat Jerman dikutuk oleh sejarah, dikutuk oleh dunia gitu. Sehingga banyak teman-teman saya di Jerman itu dia mengatakan gini, saya bangga menjadi orang Jerman yang tidak nasionalis gitu. Nah, di Indonesia itu kita masih banyak menemukan saya nasionalis gitu. Jadi kalau kita sedikit saja memberi kritik terhadap negara, terhadap sistem kekuasaan apapun, lalu dengan mudah dicap sebagai agen asing, sebagai yang asing, yang dari luar sana, maka kita dengan mudah akan dikepung oleh beban-beban kebudayaan sosial di kehidupan kita itu. Nah, ini yang saya kira dijawab oleh film Atambua yang melampaui nasionalisme itu. Gitu. Saya kira itu film yang keren, dan itu digarap secara keren juga karena melibatkan partisipasi crowdfunding yang masih sangat awal lah ketika itu. Saya kira Mira mengumpulkan uang melalui website namanya Wujudkan, kalau nggak salah wujudkan.net atau apa gitu. Belum ada Kitabisa, belum ada platform-platform digital yang saya kira saat ini sangat canggih gitu. Jadi itu 1-2 film aja yang saya kira bisa direkomendasikan. Ada banyak sebenarnya yang bisa kita lihat, tinggal kita seleksi saja itu film-film Indonesia di dalam daftar FFI, baik itu film pendek, film panjang, film dokumenter atau film yang lain gitu. Itu banyak sekali karya-karya seni yang saya kira di dunia film sudah sangat membawa pesan-pesan hak asasi manusia, meskipun romantika percintaannya ada. Film Filosofi Kopi saja sebenarnya itu kisah segitiga percintaan yang juga membawa pesan perlawanan sosial dari petani kopi yang kemudian mengalami konflik lahan, perkebunan, dan bahkan dibunuh gitu kan itu. Juga film-film percintaan lainnya banyak yang saya kira dibumbui itu. Atau film Cek Toko Sebelah, itu film yang saya kira komedian gitu, tapi sebenarnya membawa pesan kemajemukan, pesan yang penting untuk melihat manusia itu, melihat tetangga itu tidak lagi merendahkan atau membedakan orang lain berdasarkan rasialisme atau berdasarkan identitas yang lain gitu. Saya kira itu sih. Iya. Ya, yang menarik emang kalau bisa sih. Ya, langsung aja kita coba tutup. Wah, disabot kayaknya nih. Udah. Iya, sorry. Kayaknya kalau kelamaan sering hang ini kayaknya. Udah aman ya? Aman. Iya, ini mau closing aja sih sebenarnya. Jadi thank you buat Bang Usman atas waktu sama sharing-sharingnya. Semoga bisa ya segera kelar lah nih pandemi, biar bisa nobarnya beneran nonton bareng sama kita diskusi setelahnya gitu. Buat teman-teman yang mau dengar obrolan soal film yang keren-keren, udah ada juga di kanalnya Postalgia, ada di Spotify dan sebagainya. Bisa cek kondisi situasi film terkini di Indonesia ataupun di dunia di websitenya atau media sosialnya Amnesty International. Kita juga lagi memperingati banyak hal di bulan Mei 98 ini. Kemarin ada tragedi Trisakti, 13 sampai 15 Mei ini soal tragedi yang akhirnya menewaskan ribuan orang karena kerusuhan dan sebagainya. Ada pemerkosaan juga untuk perempuan, utamanya dari etnis Tionghoa dan rasialisme juga di dalamnya. Terima kasih buat teman-teman. Terima kasih juga buat di Balik 98 dengan berbagai kritik dan hal-hal yang perlu ditambah dan perlu diperbaiki. Tapi di Balik 98 sudah mampu menjadi salah satu pintu masuk bagi orang-orang mengingat
sejarah yang sangat penting di Indonesia, yakni momen Mei 98, reformasi, jatuhnya Orde Baru dan Soeharto, dan sebagainya. Nah, semoga sinias film Indonesia masih bisa terus berkarya dan bikin hal-hal menarik, juga termasuk soal kasus HAM berat di Indonesia. Oke, teman-teman, terima kasih. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Sehat-sehat selalu. Bagi yang puasa, semoga full sampai Lebaran. Amin. Amin. Oke, sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Selamat malam semua.